Hai semua, kembali lagi nih sama kelompok 3. Kali ini kita akan menjelaskan materi mengenai teks fiksi. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Irfan Adi Nugroho, lalu Priyanka Tantri, Diswara Faren, Solehatun Retna Aziza, dan juga Danisa Fajartio. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Irfan Adi Nugroho, lalu Priyanka Tantri, Diswara Faren, Solehatun Retna Aziza, dan juga Danisa Fajartio. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Irfan Adi Nugroho, lalu Priyanka Tantri, Diswara Faren, Solehatun Retna Aziza, dan juga Danisa Fajartio. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Irfan Adi Nugroho, lalu Priyanka Tantri, Diswara Faren, Solehatun Retna Aziza, dan juga Danisa Fajartio. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Irfan Adi Nugroho, lalu Priyanka Tantri, Diswara Faren, Solehatun Retna Aziza, dan juga Danisa Fajartio. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Irfan Adi Nugroho, lalu Priyanka Tantri, Diswara Faren, Solehatun Retna Aziza, dan juga Danisa Fajartio. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Irfan Adi Nugroho, lalu Priyanka Tantri, Diswara Faren, Solehatun Retna Aziza, dan juga Danisa Fajartio. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Irfan Adi Nugroho, lalu Priyanka Tantri, Diswara Faren, Solehatun Retna Aziza, dan juga Danisa Fajartio. Sebelumnya, perkenalkan dulu teks fiksi. Fiksi adalah suatu karya naratif yang sifatnya imajiner. Meskipun imajiner, suatu karya fiksi tetap masuk akal dan mudah tergantung kebenaran yang dapat mendramatisasi umat manusia. Selain itu, fiksi dapat diartikan sebagai suatu karya sastra yang di dalamnya bersifat kerekaan atau disari dengan angan-angan atau fantasi dan bukan menurut kejadian nyata, namun hanya menurut imajinasi menurut para ahli. Yang pertama, dari Tani Ahmad. Pengertian fiksi menurut Tani Ahmad adalah cerita naratif yang timbul dari imajinasi pengarang dan tidak mempedulikan fakta sejarah. Yang kedua, dari Kosasih dan Kurniawan. Teks fiksi adalah teks yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang. Yang ketiga, ada dari Henry Guntur Tarigan. Menurut Henry Guntur Tarigan, fiksi merupakan suatu karya sastra yang berasal dari hasil makna teks fiksi. 1. Makna denotatif. Makna denotatif merupakan makna yang sesuai dengan makna yang sebenarnya. Contoh, ibu angkat kaki ketika sadar bahwa lantai masih basah ketika duduk di sofa. Angkat kaki memiliki makna mengangkat kaki. Contoh kedua, duduk dengan posisi benar agar tulang punggung tidak menjadi rusak karena bengkok. Kata tulang punggung memiliki arti organ tulang. Yang kedua, makna konotatif. Makna konotatif merupakan makna kias atau tidak sebenarnya yang terkandung dalam suatu kata. Contoh, para penghuni tanah sengketa harus segera mengangkat kaki dari lahan setelah putusan hakim memutuskan pemilik sah sebagai pemenang sidang. Makna kata angkat kaki dalam kalimat tersebut yaitu pergi dari tempat yang dihuni. Contoh kedua, seorang pemuda sudah menjadi tulang punggung di keluarganya. Kata tulang punggung memiliki arti bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Selanjutnya, ada makna asosiatif. Makna kata yang muncul dikarenakan adanya hubungan sebuah kata
dengan hal lain di luar bahasa umum. Contoh, orang-orang yang menerima amplop dari pengusaha pada akhirnya ditangkap oleh pihak berwenang. Maksud dari kata amplop adalah uang suap. Berbeda dengan makna denotasi dari kata amplop yang berarti tempat surat. Sehingga arti sebenarnya dari kalimat tersebut adalah orang-orang yang menerima uang suap dari pengusaha pada akhirnya ditangkap oleh pihak berwenang. Yang keempat, makna ekspresif. Makna kata yang muncul berupa perkataan spontan yang bertujuan untuk menyampaikan isi perasaan dalam bentuk tulisan. Contohnya, parasmu adalah bulan purnama yang menerangi malamku. Hari ini adalah hari terindah di dalam hidupku. Yang terakhir, kau adalah harta karun yang paling berharga di hidupku. Yang kelima, makna sugestif, yaitu makna kata yang memberikan suatu maksud tertentu atau menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengarnya. Contohnya, kakiku tak terkira lelahnya. Perih mulai terasa setiap tapak sepatu tipisku beradu dengan kerikil yang runcing. Terik matahari mulai melengkapi penderitaanku. Namun, aku tak boleh menyerah karena aku tahu ada kebahagiaan yang menanti di ujung sana. Anak-anakku sedang menanti kepulanganku dengan penuh harapan. Makna kata yang terakhir yaitu makna plastis. Makna kata plastis yaitu makna yang menggambarkan keindahan untuk menggugah perasaan para pembacanya. Contohnya, sinar matahari yang hangat menunjukkan senyum cerahnya. Langit biru tak secuil awan pun muncul. Lukisan alam yang sempurna mengusik impian untuk menikmati indahnya kebersamaan keluarga. Unsur intrinsik teks fiksi. Tema merupakan ide atau gagasan yang ingin disampaikan pengarang dalam ceritanya. Perwatakan. Yang kelima, makna sugestif, yaitu makna kata yang memberikan suatu maksud tertentu atau menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengarnya. Contohnya, kakiku tak terkira lelahnya. Perih mulai terasa setiap tapak sepatu tipisku beradu dengan kerikil yang runcing. Terik matahari mulai melengkapi penderitaanku. Namun, aku tak boleh menyerah karena aku tahu ada kebahagiaan yang menanti di ujung sana. Anak-anakku sedang menanti kepulanganku dengan penuh harapan. Makna kata yang terakhir yaitu makna plastis. Makna kata plastis yaitu makna yang menggambarkan keindahan untuk menggugah perasaan para pembacanya. Contohnya, sinar matahari yang hangat menunjukkan senyum cerahnya. Langit biru tak secuil awan pun muncul. Lukisan alam yang sempurna mengusik impian untuk menikmati indahnya kebersamaan keluarga. Unsur intrinsik teks fiksi. Tema merupakan ide atau gagasan yang ingin disampaikan pengarang dalam ceritanya. Perwatakan. Yang kelima, makna sugestif, yaitu makna kata yang memberikan suatu maksud tertentu atau menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengarnya. Contohnya, kakiku tak terkira lelahnya. Perih mulai terasa setiap tapak sepatu tipisku beradu dengan kerikil yang runcing. Terik matahari mulai melengkapi penderitaanku. Namun, aku tak boleh menyerah karena aku tahu ada kebahagiaan yang menanti di ujung sana. Anak-anakku sedang menanti kepulanganku dengan penuh harapan. Makna kata yang terakhir yaitu makna plastis. Makna kata plastis yaitu makna yang menggambarkan keindahan untuk menggugah perasaan para pembacanya. Contohnya,
Sinar matahari yang hangat menunjukkan senyum cerahnya. Langit biru tak secuil Unsur intrinsik teks fiksi. Tema merupakan ide atau gagasan yang ingin disampaikan pengarang dalam ceritanya. Perwatakan adalah karakteristik dari tokoh dalam cerita, contohnya protagonis, antagonis, tritagonis. Konflik yaitu kejadian yang tergolong penting, merupakan sebuah unsur yang sangat diperlukan dalam mengembangkan plot. Klimaks yaitu saat sebuah konflik telah mencapai tingkat intensitas tertinggi dan saat itu merupakan sebuah yang tidak dapat dihindari. Unsur intrinsik teks fiksi. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita yang terhubung secara kasual. Menurut Stanton 2012, alur cerita terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap pengenalan, exposition atau orientasi. Kedua, tahap pemunculan konflik, rising action. 3. Tahap konflik memuncak, turning point atau klimaks. Tahap konflik menurun, anti-klimaks. Tahap penyelesaian, resolution. Alur diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu pertama, alur maju atau bisa disebut progresif adalah sebuah alur yang klimaksnya berada di akhir cerita. Tahapan pada alur maju adalah sebagai berikut. Pengenalan, muncul konflik, klimaks, antiklimaks, kemudian penyelesaian. Kedua, alur mundur atau bisa disebut regresi adalah sebuah alur yang menceritakan masa lampau yang menjadi klimaks di awal cerita. Tahapan pada alur mundur adalah sebagai berikut. Penyelesaian, kemudian anti-klimaks, kemudian klimaks, muncul konflik, dan pengenalan. 3. Alur campuran atau bisa disebut alur maju mundur adalah alur yang diawali dengan klimaks, kemudian menceritakan masa lampau, dan dilanjutkan hingga tahap penyelesaian. Tahapan pada alur campuran adalah sebagai berikut. Klimaks menuju muncul konflik, pengenalan, antiklimaks, kemudian penyelesaian. Unsur intrinsik teks fiksi. Latar yaitu tempat, waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar dibagi menjadi atas. A. Latar tempat, yakni lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi, baik dapat dijumpai dalam dunia nyata ataupun tempat tertentu yang tidak disebutkan secara jelas. B. Latar waktu, yakni kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam cerpen. C. Latar sosial, yakni hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat. Suatu tempat yang diceritakan dalam cerpen, misalnya kehidupan, adat istiadat, tradisi, pandangan hidup, pola pikir, dan bersikap. Amanat yaitu pesan moral yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita yang ia buat. Unsur ekstrinsik teks fiksi. Pertama, keadaan atau kondisi. Subjektif individu pengarang, termasuk sikap, karakter, dan aktivitas keseharian. Kedua, psikologi pengarang seperti ekonomi, politik, dan sosial juga akan mempengaruhi karya sastra. Ketiga, keyakinan dan pandangan. Keyakinan dan cara pandang hidup pengarang akan mempengaruhi karya yang ditulisnya. Nah, yang selanjutnya struktur teks fiksi. Yang pertama, abstrak, bagian yang berisi sebuah cerita singkat dari cerita keseluruhan atau berisi cerita inti sebuah teks cerita fiksi. Bagian ini adalah opsional atau boleh ada maupun tidak ada. Yang kedua, orientasi, bagian yang berisi tentang pengenalan tema, latar belakang tema, serta tokoh-tokoh di dalam novel, terletak pada bagian awal dan menjadi penjelasan dari teks cerita fiksi dalam novel. Yang ketiga, komplikasi, merupakan klimaks dari teks cerita fiksi karena pada bagian ini mulai muncul berbagai permasalahan. Biasanya komplikasi di sebuah novel menjadi daya tarik tersendiri bagi pembaca. Yang keempat,
resolusi merupakan bagian yang berisi inti pemecahan masalah dari masalah-masalah yang dihadapi para tokoh. Yang kelima, evaluasi, bagian dalam teks naskah novel yang berisi munculnya pembahasan pemecahan atau penyelesaian masalah. Yang keenam, koda, berisi amanat dan juga pesan moral yang bisa dipetik dari sebuah naskah teks cerita fiksi. Namun, tidak menutup kemungkinan teks cerita fiksi di novel hanya mempunyai struktur berupa evaluasi, orientasi, resolusi, dan komplikasi. Macam-macam teks fiksi. Menurut Kokasih, teks fiksi terdiri atas yang pertama, cerita rakyat, merupakan cerita yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan disampaikan secara turun-temurun. Yang kedua, cerita fantasi, merupakan cerita yang sepenuhnya dikembangkan berdasarkan khayalan, imajinasi, atau fantasi. Yang ketiga, cerita pendek, merupakan cerita rekaan yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Yang keempat, cerita inspiratif, merupakan teks narasi yang menyajikan suatu inspirasi keteladanan kepada banyak orang. Yang kelima, puisi rakyat, merupakan jenis puisi yang berkembang pada kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai suatu tradisi masyarakat setempat. Yang keenam, puisi baru atau puisi bebas, merupakan puisi yang tidak terikat oleh jumlah lirik, suku kata, ataupun pola rimanya. Yang ketujuh, drama, merupakan cerita konflik manusia dalam bentuk dialog yang diekspresikan dengan menggunakan percakapan dan lakuan pada pentas di hadapan penonton. Nah, selanjutnya fungsi teks fiksi. Yang pertama, untuk mengembangkan dan memperbanyak nilai praktis, normatis, dan estetis. Yang kedua, sebagai media untuk menularkan pikiran kreatif dan kebijakan pengarang kepada para pembaca. Yang ketiga, untuk merangsang pembaca dalam mengenali, menghayati, menganalisis, dan merumuskan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, selanjutnya kaidah teks fiksi. Yang pertama, metafora. Metafora merupakan perumpamaan yang sering digunakan untuk membandingkan sebuah benda atau menggambarkan secara langsung atas dasar sifat yang sama. Yang kedua, metonimia. Metonimia merupakan gaya bahasa yang digunakan kata-kata tertentu dipakai sebagai pengganti kata yang sebenarnya. Namun penggunaannya hanya pada kata yang memiliki pertalian yang begitu dekat. Yang ketiga, simil. Simil atau persamaan digunakan sebagai perbandingan yang bersifat eksplisit dengan maksud menyatakan sesuatu hal dengan hal lainnya. Misalnya seumpama, selayaknya, laksana. Nah, selanjutnya kaidah teks fiksi. Yang pertama, metafora. Metafora merupakan perumpamaan yang sering digunakan untuk membandingkan sebuah benda atau menggambarkan secara langsung atas dasar sifat yang sama. Yang kedua, metonimia. Metonimia merupakan gaya bahasa yang digunakan kata-kata tertentu dipakai sebagai pengganti kata yang sebenarnya. Namun penggunaannya hanya pada kata yang memiliki pertalian yang begitu dekat. Yang ketiga, simil. Simil atau persamaan digunakan sebagai perbandingan yang bersifat eksplisit dengan maksud menyatakan sesuatu hal dengan hal lainnya. Misalnya seumpama, selayaknya, laksana. Nah, selanjutnya kaidah teks fiksi. Yang pertama, metafora. Metafora merupakan perumpamaan yang sering digunakan untuk membandingkan sebuah benda atau menggambarkan secara langsung atas dasar sifat yang sama. Yang kedua, metonimia. Metonimia merupakan gaya bahasa yang digunakan kata-kata tertentu dipakai sebagai pengganti kata yang sebenarnya. Namun penggunaannya hanya pada kata yang memiliki pertalian yang begitu dekat. Yang ketiga, simil. Simil atau persamaan digunakan sebagai perbandingan yang bersifat strategi pembelajaran teks fiksi pada siswa sekolah dasar. Yang pertama, menulis karangan berdasarkan rangkaian gambar seri. Yang kedua, melanjutkan cerita narasi. Yang ketiga, menulis cerita rakaan berdasarkan pengalaman. Yang keempat, menulis keinginan atau harapan. Yang kelima, melanjutkan isi pantun. Yang keenam, menyusun karangan dari gambar seri yang diacak. Yang ketujuh, menulis prosa sederhana. Yang kedelapan, menulis puisi bebas.
Yang ke-9, memparafrasekan puisi. Yang ke-10, menulis drama sederhana. Ya, strategi pembelajaran teks fiksi pada siswa sekolah dasar. Yang pertama, menulis karangan berdasarkan rangkaian gambar seri. Yang kedua, melanjutkan cerita narasi. Yang ketiga, menulis cerita rakaan berdasarkan pengalaman. Yang keempat, menulis keinginan atau harapan. Yang kelima, melanjutkan isi pantun. Yang keenam, menyusun karangan dari gambar seri yang diacak. Yang ketujuh, menulis prosa sederhana. Yang kedelapan, menulis puisi bebas. Yang kesembilan, memparafrasekan puisi. Yang ke-10, menulis drama sederhana. Ya, strategi pembelajaran teks fiksi pada siswa sekolah dasar. Yang pertama, menulis karangan berdasarkan rangkaian gambar seri. Yang kedua, melanjutkan cerita narasi. Yang ketiga, menulis cerita rakaan berdasarkan pengalaman. Yang keempat, menulis keinginan atau harapan. Yang kelima, melanjutkan isi pantun. Yang keenam, menyusun karangan dari gambar seri yang diacak. Yang ketujuh, menulis prosa sederhana. Yang kedelapan, menulis puisi bebas. Yang kesembilan, memparafrasekan puisi. Yang ke-10, menulis drama sederhana. Ya, strategi pembelajaran teks fiksi pada siswa sekolah dasar. Yang pertama, menulis karangan berdasarkan rangkaian gambar seri. Yang kedua, melanjutkan cerita narasi. Media pembelajaran teks fiksi di SD. Yang pertama, ada video YouTube. Kedua, ada aplikasi kartun. Yang ketiga, ada gambar. Yang keempat, ada perpustakaan. Nah, contoh teks fiksi. Danau Toba merupakan danau berkawah yang sangat luas dan besar. Dengan luas 1145 km persegi, Danau Toba sendiri lebih menyerupai lautan dibandingkan danau. Beberapa cerita rakyat setempat mengenai asal mula Danau Toba. Salah satu ceritanya ialah legenda yang menyertai keberadaan seseorang pemuda miskin yang bernama Toba. Kehidupannya bertani dan menangkap ikan. Suatu hari ia dapat menangkap ikan emas yang ajaib dan bisa berbicara seperti manusia. Dengan kejanggalan tersebut, Toba membawa pulang ikan emas. Setelah dibawa pulang, berubah menjadi seorang wanita cantik, dan ikan emas itu mendapat kutukan karena telah melanggar aturan pada dewa. Ikan meminta Toba agar tidak membocorkan rahasia itu, dan Toba bersedia asalkan mau menikah dengan Toba. Dan gadis tersebut diberi nama Mina. Keduanya hidup rukun dan dikaruniai anak laki-laki yang bernama Samosir. Ibunya menyuruh mengantarkan makanan ke sawah untuk ayahnya, namun dia menolak. Karena sering dipaksa maka dengan kesal ia mau mengantarkannya. Di tengah perjalanan malam malah dimakan oleh Samosir, dan sering terlambat membuat ayahnya marah ke Samosir. Akhirnya Toba memukul dengan mengatakan anaknya dengan dasar anak ikan yang kurang ajar. Sang ibu terkejut mendengar suaminya telah melanggar janjinya. Seketika itu hujan dan petir hingga membuat sungai meluap dan banjir. Karena air semakin besar, tergenanglah lembah dan Toba tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dan diberilah nama Danau Toba dan Pulau Samosir yang berada di tengahnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.